karena sampai sekarang nggak ada yang namanya nongkrong berempat nih, ngobrolin ada apa sih sebenarnya. Dari waktu itu? Setelah sekian tahun nih. Ya, jadi lu masih bingung, ini bubarnya kenapa ya? Jadi lu juga gitu dong? Karena ada surat, tiba-tiba datang surat pernyataan bahwa Naif Band udah bubar gitu. Di situ ada materai 4 biji dengan personil satu-satu udah tanda tangan. Iya, suruh tanda tangan aja. Tanda tangan ya lu? Enggak. Jadi nggak ditanda tangan sampai sekarang? Yang 3 itu udah tanda tangan, tapi gue nggak tanda tangan. Berarti belum sah? Belum sah. Berarti Naif belum bubar? Gak tahu gimana dong. Karena waktu ngebentuknya gue tanya, nggak tahu. Tiba-tiba ada aja Naif. Oke. Dia sekarang kemana? Nggak tahu. Tiba-tiba hilang. Hilang aja. Oke, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama teman seperjuangan saya ada Jarwo. Halo, Jarwo. Terima kasih ya baik. bisa mampir ke sini. Alhamdulillah gue yang makasih dong. Om Jarwo, kita kayaknya bikin duo aki-aki duo. Oke nih, rambut putih-putih ini. Akido berarti. Akido. Gue banyak sebut aki-aki di sini. Ya jadi ini gue waktu memulai karir gue dulu tahun 2000. Pas waktu itu pas baru-baru naiknya Naif ya. Tahun 2000. Iya. Iya kan? 98 album pertama. Iya. Album lagi naik-naiknya gue ketemu, gue di AMI Award dulu tuh kita ngobrol. Seneng banget gue ketemu beliau kan sama bandnya lagi naik pada saat itu. Jadi kita seperjuangan lah, beda cuma 2 tahun. Pada saat kan si Elemen 99. Oh iya. Cuman gue baru masuk tahun 2000. Iya. Gue baru masuk tahun 2000. Tahun 2000 tuh Naif album 2 yang lagi lagu posesif itu yang itu justru yang naik kan itu sebenarnya. Iya, kan yang sebelumnya malah gue nggak notice yang si ASGB ya pembalapan gitu ya. Mobil balap. Nah itu menurut gue itu kayak band indie lah. Karena memang band pas indie lagi sih. Krismon soalnya. Oh iya. Adek gue tuh. Tapi itu gue punya kasetnya. Jadi adek gue setelah lagu itu mulu. Pas lagu yang itu tuh. 2000 itu posesif kan dar tuh. Itu baru. Iya. Jadi Naif nih keren. Dulu album pertama lu apa ya? Yang Dulu tahun 99 itu keluar almarhum Roni vokalisnya. Nah itu judulnya Hanyalah Cinta. Hanyalah Cinta gitu lah. Ada anak-anak muda-muda gitu lah. Iya. Memang cuma 15.000 terjualnya. Oh iya. Pada saat yang album gue baru gue. Cuma berapa ribu kayaknya dulu dah. Yang pertama. Menurut reportnya. Yang pertama. Ya kan report. Iya, report beda. Kalau ini memang kita benar-benar 15.000 kan. Oke kok. Jadi gini. Kita kan tahu nih, Wok, sekarang lu ada di sini nih. Orang udah tahu Jarwo. Komposer juga, performer juga. Gue pengen tahu awalnya. Kalau gue kan udah pernah, sebenarnya gue udah pernah tahu bahwa lu adalah anak IKJ. IKJ udah pasti aneh-aneh aja, ya kan? Sama kayak anak gue. Enggak semua sih. Semua. Enggak. Anak gue ada yang aneh sama ada yang gila sebenarnya. Oh iya. Anehnya tuh maksudnya dalam artian dia selalu out of the box gitu pola pikirnya. Jadi in the good way ya. Nah, lu kan di ini nih di IKJ. Berarti memang lu berniat jadi gua mau jadi bintang atau gua pengen jadi seniman. Bukan di musik. Lu di musik gak sih? IKJ dulu seni rupa. Oh, bukan musik. Bukan musik. Bukan musik ya. Berarti lu gak pengen jadi pemusik ya berarti waktu masuk ke situ. Sebenarnya awalnya sih enggak. Iya dong. Karena kan dulu kuliah tuh desain interior, mau jadi. Oh, desain interior. Lu gambar lo ya? Suka gambar. Oh. Kalau seni rupa kan ujian masuknya gambar semua tuh. Pasti ada ujian walaupun gambar musik. Ya. Enggak, kalau seni rupa. Oh, seni rupa. Murni enggak murni ya. Desain interior. Jadi ada desain, ada seni murni, ada apa lagi satu lagi? Anak IKJ. DKV tuh, DKV ya? Desain masuknya. DKV desain ya? Oh, desain sama Kria ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, masuk ke desain interior. Oh, desain interior. Jadi niat awalnya adalah kalau gue lulus ya gue kerja di interior lah, ngedesain rumah lu, ngedesain studio, gimana gitu. Interiornya deh ya, bukan arsiteknya ya. Bukan. Interior, oke. Tapi karena kebanyakan nongkrong, jadinya malah kecebur. Pasti. Berarti lu sebelumnya memang suka main musik, suka bikin lagu gitu, memang gitu?
Enggak juga ya. Enggak juga, cuma main kalau gitar. Main musik ya oke paling lah. ya, tapi juga bukan sebagai pemain gitar malah. Main drum gue dulu sebenarnya. Drummer. Main drum ya. Jadi bisa main gitar ya. Karena tercebur, udah lu aja main gitar dah. Akhirnya baru gue belajar gitar secara serius tuh. Serius? Lu baru belajar gitar berarti pasti kampus? Secara Maksudnya serius ya. Bisa jadi interlude apa segala macam itu situ. Cara main apa kayak Eddie Van Halen di tapping itu gimana? Anjir. Cari sound itu gimana? Itu baru Terus pakai pick ya. Gimana caranya pakai pick? Kan dulu kan susah kan pakai pick. Anak kampus tuh kadang-kadang suka bawa ini gitar listrik ke kampus. Taruh ampli, wah pada main. Lu ikutan. Kalau udah pada capek baru rasa, gini. Baru Padahal gitar sih biasa aja ininya dong. pakai mulut aja. Oh gitu. Nah, lu tuh waktu dulu itu tuh di situ satu tuh semua anak desain tuh si itu. Waktu Si Pepe anak desain soalnya. ya, tahun pertama tuh nggak ada digabungin semua. Belum ada penjurusan. Semua ya? seni rupa digabungin jadi satu kelas. Nah, disitulah awal terbentuknya kali ya. Teman-teman itu semua tuh satu fakultas, satu ini ya? Iya fakultas berarti. Satu fakultas ya? Iya, satu fakultas tuh nyampur. Oke, jadilah bikin akhirnya. Akhirnya kan sering nongkrong, tiba-tiba genjrengan aja tuh, terus tercipta secara tidak sengaja tuh sebuah lagunya jauh. Oh belum ada bandnya, malah nyiptain lagunya, tapi iseng-isengan, genjreng aja, genjreng di rumahnya basisnya rumah sakit sekarang si Sandy Adam namanya. Oke. Yang terinspirasi dari lagunya lagu apa? Jauh judulnya dulu. Keluar nggak sempet di Naif? Keluar di album pertama. Oke. Itu terinspirasi dari Nirvana yang Unplugged. Oh yang di MTV itu the best performingnya. Coba dicari ini deh. Anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu ya. Nirvana paling bagus pas konser itu ya. Keren ya. Keren banget. Akhirnya udah bikin genjreng. Jadi lagu tuh. Tapi ini personil band belum jelas nih siapa yang main ya. Sewa studio lah, latihan, ada yang masuk bisa 20 orang gitu. Tuh ganti-gantian, lu main drum, gue main gitar. Masih gitulah, serabut. Masih nggak jelas kan. Berjalan waktu terseleksi lah, akhirnya tinggal 5 orang ini. Oh berarti di situ waktu yang kata lu tadi seru-seruan aja gitu, memang udah tuh ada David, ada si Pepe, ada Emil, ada keyboardis kalau nggak salah ya dulu ya. Ada Chandra, ada vokalisnya Fable, Adi Cumi kalau kenal. Oke. Oh jadi gitu. Ya jadi satu kelas kayak mau latihan ayo ikut gitu. Kalau dulu kan zaman ini ya kolekan gitu kan buat bayar kan. Namanya anak kampus kan masih kere ya dulu. Patungan maksudnya kolekan tuh patungan. Ya udah latihan akhirnya terbentuklah itu. 5 terbentuklah orang ini. 5 orang itu. Nah 5 orang itu pencetusnya itu siapa tuh yang ngomong begitu? Udah yuk kita bikin aja deh berlima yuk. Kita bikin namanya Naif gitu. Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya tahu-tahu ngeband aja gitu. Bikin lagu, nongkrong bareng, nginep, ngeband gitu. Tak direncana ya. Iya emang nggak direncana. Ya. Terus akhirnya jadi beberapa lagu gitu. Terus manggung pertama kali berlima ini di acara kampus dulu. Ada Oktaria lah namanya, acara fakultas gitu. Bawain lagu yang Jauh sendiri. Dan yang lain-lain itu. Namanya Naif. Namanya pun dikasih sama teman kampus juga. Naif gitu. Ya, jadi kan dulu jadi Naif itu yang kalau gue ngelihatnya tuh yang dikasih jalan sama orang sebenarnya. Dikasih jalan sama orang maksud. Jadi bukan kita yang mau. Kayaknya ya yang gue yang lu rasain kayak gitu ya. Jadi nongkrong bikin lagu jadi gitu. Terus tahu ada yang manggung, terus ada yang kasih nama ada yang nge-sponsorin buat bikin demo gitu. Oh iya. Ada yang gitu, gue deh yang bayarin gitu. Si itu siapa? Almarhum Teguh Kidnap. Oh Kidnap. Jadi Kidnap Katarina kan? Iya. Dulu pacarnya itu kuliah di KJ, seniornya Naif. Terus dia lihat Naif manggung kan. Nah dia bilang ke
si Teguh ini, si pacarnya Teguh ini, itu bikinin demo tuh bagus bandnya katanya gitu. Akhirnya bikin demo, itu jadi gitu. Terus ke demo itu nyebar ke radio juga. Ya ada aja yang datang gitu. Maksudnya bukan kita yang usaha, kita yang kasih demo sini. Enggak se-effort itu ya. Enggak gitu. Jadi yang malah dikasih jalan lah. Iya, gue ngerti. Masuk label pun kan awalnya tuh ada senior yang kerja di label itu bilang, label ini Buletin waktu itu mau bikin kompilasi nih gitu. Band-band indie gitu. Ikutan deh. Kirim demo ke sana deh gitu. Kirim deh tuh kan udah jadi demo kan, kirim. Nggak berharap banyak sih. Ya jadi nggak ada effort, nggak ada ekspektasi apa-apa, udah kirim aja gitu. Kirim aja gitu. Terus tiba-tiba respon dari produsernya Pak Jerry Bidarap gitu. Wah ini mah nggak cocok kompilasi nih, bikin album sendiri aja, malah gitu kan. Wah bikin album sendiri berarti kita jadi lu disuruh malah album. Iya. Sama Buletin. Wah. Kan karena dia bilang nggak cocok sama musik-musik yang lain nih gitu kan. Bikin album sendiri aja. Wah berarti kita jadi artis rekaman dong. Gitu. Ya udah. Nah, gue pengen tahu ya. Ini lu kan orang IKJ yang suka ya orangnya inilah idealis lah. Terbentuk di luar umur seperti itu. Pada saat nerima berita begitu tuh happy-nya sama gak sih sama yang orang-orang biasa nih? Weh rekaman gitu. Ada gak sih apa yang manut gue? Gitu, kayak gitu. Apa ya? Gue nggak punya perasaan sih kayaknya. Jangan lu gini jalan. Intinya gini, kalau pada waktu umur gue segitu tuh yang apa yang ada hajar aja gitu kan. Nggak ada yang excited. Wah seneng banget, enggak tuh, biasa aja gitu. Yang paling emosional itu adalah saat denger lagu lu tuh diputar di radio pertama kali itu justru. Kalau gue ya. Oh lu tuh gitu? Wah anjing, bikin lagu gue diputar di radio bro gitu. Emang gini ya, zaman dulu tuh sama berarti gue zaman dulu tuh banyak anak muda yang pemain band ya. Yang seneng banget nih cita-citanya pengen gimana rasanya radio ada lagu kita di mall. Zaman dulu kan di mall tuh diputerin lagu kan, ada lagu kita gitu ya. Cetek ya. Cetek ya. Apa ya, ada kepuasan sendiri gitu kan. Iya betul. Ini nggak semua pemusik bisa memainkan lagunya di istilahnya platform. Zaman dulu kan radio tuh Dewa udah kuat banget lah ya. Dewa udah buat kita mah. Masuk radio udah keren deh lo. Keren dah lo gitu ya. Di situ perasaan yang mantap nih. Gitu. Terus gue juga ngelihat potensi nih band nih kayaknya oke nih kalau misalnya emang jalan serius sebagai musisi profesional. Industri lah. Industri gitu. Akhirnya udah gue jalan. Itulah album pertama tuh keluar, yang si Mobil Balapan. Iya, 98. Bagus gak sih penjualannya? Kan lu masih fisik dong pasti. Masih kaset doang malah. Iya, kaset doang malah. Nah itu yang jual kan Buletin, bukan? Jadi rilis itu, pokoknya rilis hari ini, seminggu kemudian bensin naik. Oh iya, lagi krisis ya? Krismon ya? 98 kan? Iya. Berapa hari kemudian krisis itu, Krismon? Kerusuhan. Oh, kerusuhan. Iya. Wah, jadi produsernya bilang, wah ini pertama sebelum ini ya, wah mobil balapnya ngebut nih, laku nih, gini. Tiba-tiba, wah bensinnya habis, pompa pada tutup ya. Setelah itu pas kerusuhan, udah nggak ada berita lagi. Oke. Tapi anak-anak di situ udah langsung, yuk kita bikin lagi gitu. Iya. Buletin terus, karena kontraknya pasti nggak akan satu album dong. Justru awal tuh udah per satu album dulu. Oh, satu album doang. Secara yang lain itu umumnya 3 album ya. Iya kan biasanya gitu. Udah nyewa lawyer, kita nyewa lawyer. Udah pikir ke jauh banget dah. Gimana biar kontraknya bisa gini. Udah dipikirin di situ. Oke. Jadi cuma satu album. Per satu album dengan opsi gitu. Jadi kalau mau diperpanjang gimana gitu. Perpanjang nggak? Akhirnya diperpanjang sampai 3 album. Tahun berikutnya berarti 99 lu keluar lagi. Per 2 tahun. Oh 2000 ya. Nah, 2000 yang album kedua itu yang posesif itu. Wah lu kaya dong di situ. Enggak juga. Kenapa nggak kaya? Padahal meledak banget lagunya. Apa ya?
Itu royalti kan sistemnya? Enggak, makanya. Oh, BU butuh duit. Ya, enggak jual putus. Iya kan karena BU. Enggak butuh duit juga. Nah, gue udah kerja juga kenapa di konsultan. Oh, lu udah desain ini ya. Kenapa lu dijual putus? Padahal kan zaman itu juga udah royalti lu, Pak. Iya sih. Apa ya maksudnya? Mungkin karena ekspektasinya nggak akan meledak atau gimana. Kan indie kan gitu ya maksudnya yang wah kita nggak mainstream nih, bukan musik pasaran gitu kan. Karena yang pertama juga kayak gitu, udah nanti juga mendingan udahlah sekalian duit di depan aja gitu. Deh. Mungkin ya. Oke, berarti master dibeli. Master punya mereka. Iya nggak, master dibeli sama mereka berarti kan. Lu semacam itu kan kalau beli putus. Lu selesai satu album berapa lagu? 10? Kalau nggak salah ya 10. Oke, 10. 11 ya sekitar gituan. Dibikinin dong klip atau segala macam kan dari dia. Itu udah dibayar di depan. Udah. Berapa kalau pengen tahu satu album? Berapa ya? Lupa. 500 juta ada? Kagak nyampe zaman dulu sebelum Christmas. Berarti fix nggak kaya terus Gak kaya. Oke. Nggak kaya tapi hidup dengan nyaman. Nyaman, oke. 100 juta di bawahnya lagi. Gue album pertama itu pokoknya gue pegang duit paling gede tuh 600.000 dari hasil itu, dari kontrak album kayaknya. Tapi gue lupa itu ada terminnya soalnya kalau nggak salah tuh ada termin satu berapa gitu. Tapi gue pokoknya gue paling ingat, lu punya duit 600.000. Gini Pak, zaman sekarang lu gue kontak deh. Kalau segitu Pak ya. Bang, 10 album memang. 98 sama sekarang tuh kira-kira nilainya tuh mungkin sekarang 6 juta lah. 10 kalinya lah ya. Iya, 6 juta lah gitu ya. Oke, nah yang pas yang kedua berarti gede. Yang kedua kayaknya sih lebih sih harusnya ya. Cuman gue lupa, gue gak mikirin duit. Tapi nggak gede maksud lo? Nggak spektakuler istilahnya. Tapi mungkin cukup apa ya? Cukup gede buat anak-anak lu. Dan beneran dari situ kan meledak nih. Lu kan pas meledak, akhirnya meledak. Dan lu ada nggak menyesali? Kenapa saya gini gitu? Kalau gue pribadi sih nggak terlalu. Karena saat band kita ngomong pada saat itu. Bandnya juga kayaknya sih nggak juga. Apa? Karena udah kita nggak bisa hidup dari fisik nih. Gitu. Maksudnya? Kita dari off air. Oh lu udah pada kalian udah pada tahu bakal itu? Iya, udah bermindset kayak gitu ya. Oh, jadi nggak terlalu dipusingin ya? Karena zaman itu ya susah buat percaya sama laporan penjualan istilahnya gitu mungkin ya. Oke. Tapi yang lu nikmatin adalah hasilnya panggungnya gila-gilaan. Panggungnya jalan terus. Iya, itu yang digeber istilahnya. Tapi bukan lantas menjadi kaya juga gitu. Karena semua penghasilan nggak masuk ke yang selayaknya. Apa sih? Nggak selayak apa sih? Kamu ngomong apa sih? Ada yang korup lah. Oh, dari pihak label? Dari band. Manajemen. Oh, ada gitu-gitunya. Ada gitu ya, standar lah cerita anak band gitu kan. Satu, berhasil dan lu tidak dibayar royalti karena putus ya lu memilihnya. Berarti kan ada yang disesalin aja. Tapi pada saat itu lu udah tahu bahwa band lu udah bagus nih sekarang. Iya dong, panggungnya udah banyak, orang udah pada tahu lu ada berapa lagu di situ. Iya. Tapi karena video klipnya band yang nggak nyanyi ya. Iya, kan yang nyanyi si modelnya nih. Iya. Afi, kan? Ya lu kan nggak nyanyi, iya benar. Jadi kalau tampil misalnya di daerah di mana gitu, kok Afinya nggak diajak, vokalisnya kok nggak diajak gitu. Jadi lah itu mah bukan vokalis kita gitu. Itu model video klip. Karena pada zaman itu nggak ada video klipnya kayak gitu. Oh alah. Cuman orang Indonesia mengapa? Iya kan. Jadi nama naik pas datang nggak ada yang tahu. Nggak ada Afi. Kok dia sih? Yang itu mana yang nyanyi? Mengapa mana ya? Oh iya benar juga. Tapi itu segila sih. Itu sampai gue sampai sekarang masih. Ini sampai detik ini gue masih gini.
tat 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 tat, ya kan? Trompet. Tat 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 tat. Gila, itu tuh ini banget sih lagu itu. Oke. Berikutnya berarti kita udah tahu dong bahwa lu sudah menjadi sesuatu, bargaining position harus naik, bener nggak? Iya. Langsung royalty. Enggak juga. Putus lagi? Putus. Cuman gede. Lupa gua. Kalau mungkin pati gede lah, kalau ini pati gede lah. Karena berpikirannya udah begini, maksudnya kalau yang gue inget ya, jadi saat album ketiga putus itu nanti kita selesai di sini gitu. Oke. Kita bisa pindah label atau kita bikin label sendiri setelah ini. Gitu. Oke. Udah ada strategi gitu. Oke. Makanya setelah album ketiga itu bikin album The Best untuk Itu sendiri tuh. Maksudnya enggak, masih di situ. Masih dibuletin untuk persyaratan kita selesai sama buletin gitu. Album setelah itu, setelah yang yang lagu itu tuh apa judulnya? Posesif. Yang berikutnya albumnya yang judulnya Titik apa? Cerah yang gimana nadanya? Titik Cerah tuh lagu apa, Bu? Hah? Jikalau tuh masuk album 3 tuh. Itu yang berikutnya tuh. Oke. Selesai. Akhirnya bikin di situ. Kayaknya sampai 4 album deh kalau. Aku 4 album. Sampai 4 album plus pokoknya persyaratan akhirnya keluar itu 1 album dan The Best. Oh, 1 album dan best. Berarti ini naik semua nih penjualan. Nggak tahu gua. Oke, nggak tahu. Kan jual putus, bodo amat jualan orang gua dapet papan juga. Selesai, pindah label. Akhirnya label sendiri aja. Oh, itu label sendiri. Ini zamannya Baja nggak sih? Manajernya sih Baja kan? Iya, oke. Nah, label sendiri dengan apa istilahnya? License apa sih? Meminjamkan master ke pertama. Oh, titip edar loh jadinya akhirnya. Kayaknya ya. JO gitu. Titip edar dan produksi juga, apa penggandaan juga. EMI kalau nggak salah ya, Bu ya. Oh iya. Sama iya, EMI iya. waktu itu. Akhirnya di situ ya sama EMI. Oke. Album. Meledak lagi nggak album berikutnya? Album. Yang apa tuh lagunya? Apa tuh lagunya? Kau yang selalu bilang ku tetap aku di sini. Oh iya, aku yang di sini itu. Kalau yang ini album yang apa? Benci untuk Pencinta tuh di mana? Benci Mencinta tuh album yang keempat terakhir yang dibuletin. Oh di situ itu meledak banget ya. Udahlah itu meledak. Tapi kan gak royalti. Iya, kalian kan yang mau kan. Oke. Nah, itu yang kayak ini ya, yang di EMI itu juga naik sih. Iya. Itu juga naik sih. Istilahnya sih per album sih ada hitsnya. Ada terus hitsnya ya. Pasti ada hitsnya. Cuman emang yang paling populer mungkin itu ya Posesif tadi ya. Enggak sih, kalau sekarang lebih populer yang itu. Malah jarang gue ngedenger Posesif dibawain. Malah yang itu, Benci untuk Pencinta. Itu lagu siapa sih, kan? Kayaknya itu, itu liriknya dikirim. Hah? Lirik dikirim? Siapa ya? Digojekin maksudnya? Drummer lagi berak kelamaan kalau nggak salah dia. Si ini? Pepeng. Kalau nggak salah dia cerita gitu, gue lagi dia kan kalau lama tuh dia ngirim itu tiba-tiba ngirim lirik anak-anak lagi di studio nih, gue Emil sama David, bikin lagunya, akhirnya dibikin lagu. Nah bikinnya barengan. Barengan. Oke, itu juga tuh salah satu yang sampai sekarang masih suka dibawain kalau top request masih ada lah di kafe-kafe lagu itu. Kayaknya lagu kebangsaan anak band kafe. Iya, makanya itu selalu tuh. Gue juga kalau manggung pasti bawain itu sih. Bawain itu ya. Biar padahal pada eranya gue sebelum rekaman yang meledak itu mungkin pas baru-baru adalah Posesif tuh ya. Oke. Sampai berapa album akhirnya? Ini kan sampai ke The Best itu ada 1, 2, 3 The Best. 1, 2, 3, 4 The Best. Oh 4 The Best. Berarti 4 dibuletin sama 1 The Best dibuletin. Oke. 4 terus akhirnya di EMI 3 album. Oh 1. 1 doang itu. Karena habis itu EMI-nya bubar loh. Universal EMI sih EMI ya? Universal apa EMI? EMI kalau nggak salah. EMI ya? Oh EMI bubar ya pada saat itu? Tahu bubar tahu. Iya kalau nggak salah. Oke. Oh ya pokoknya gitulah 1 album. 1 album terus pindah ke? Terus pindah lagi ke apa tuh yang punya The Cats. The Cats itu bukannya punyanya si Duta Suara bukan?
Bukan Duta Suara. Ada dulu apa namanya tuh tempat toko kaset, lupa gue namanya. Hah? Delta. Bukan gede banget di mana-mana ada tuh ya. Di Setara ya? Di Setara ada Cat punya itu. Lu pindah situ? Di Setara. Oke. Produksi dan distribusi. Berapa bikin album sendiri gitu? tetap. Satu kayaknya deh. Satu lagi. Apa dua ya? Wah, udah lupa gue. 1, 2, tambah 4, 2, 6 tuh udah 6 album. Pindah lagi? Terus pindah lagi. Sebelum pindah tuh bikin album gratisan. Maksudnya? Maksudnya bikin album aja tapi dilemparnya bareng sama jadi bandelnya majalah Rolling Stone waktu itu. Oh, itu mah bukan dijual secara di toko ya. Oke, berarti dibeli sama Rolling Stone lah. Ya, sekian ribu eksemplar lah kalau nggak salah. Ada 10 album? Gak nyampe kayaknya. Oh, gak nyampe. Pokoknya habis itu album Planet Cinta habis itu. Terus satu lagi album 7 Bidadari. Habis. Malah gue yang terakhir gue ngeliat tuh ya, ada Naif kalau nggak salah sama Indra Lesmana ya? Iya, itu album yang sama Ricky terakhir. Oh, terakhir malah. Itu sama The Majors. Gue bagus tuh, itu keren tuh. Itu juga satu tuh keren juga. Sama The Majors itu terakhir. Terus ada lagi yang album, kalau yang ini masih Naif nggak sih? Yang ada yang orangnya sakit gitu, itu Naif masih nggak sih? Buta Hati ya, yang ada yang pakai kursi roda, bukan? Ceweknya jadi pakai kursi roda. Itu kan. Buta Hati itu album yang sebelumnya. Itu album sebelumnya. Itu juga keren sih. Nah, itu. Gue juga bingung. Gue ngikutin terus. Saking gue senengnya sama Naif. Naif itu gue bilang ya, di industri musik pada saat itu dia punya line sendiri yang nggak ada lawannya. Dia udah di situ tuh. Jadi kita tuh kalau mau dengerin lagu-lagu yang tipe kayak lo ya cuma Naif gitu. Ya? Cuma Naif gue dengerinnya pada saat itu. Kayaknya banyak deh. Enggak ada. Cuman kita udah udah Naif terkunci, gitu. Ya. Kan kayak sepatu juga banyak, tapi kan yang lain kan gue kalau pakai sepatu Nike aja gitu. Padahal yang lain juga banyak. Iya. Nah, tiba-tiba gue ngedenger yang nggak enak itu. Wah, itu sedih campur curiga. Curiganya adalah ini mah cari sensasi doang. Gimik nih. Tiba-tiba ada yang ngomong, Naif bubar. Itu tahun berapa tuh tiba-tiba begitu? Gua kalau boleh gue tanya, kenapa itu tiba-tiba bener tuh bubar jadinya? Kalau bubar apa enggak, gue juga harusnya sih enggak. Sampai sekarang nih, lu berpikirnya masih kayak gitu? Seharusnya nggak bubar. Seharusnya bubar. Jadi kronologinya adalah pandemi. Oh, pandemik 2020. 2020. Iya, 20 sampai 21 lah. Oke. Pandemi. Basis keluar, drummer keluar. Basis interview di podcast bilang kalau bahwa dia udah keluar dan kalau satu keluar Naif bubar. Tapi dia tidak bilang Naif bubar sebenarnya. Tapi kalau basis keluar, Naif bubar. Kalau satu personil keluar, Naif bubar. Itu jadi orang ngomongnya jadi Naif bubar. Jadi gitu. Terus podcast itu dikasih judul personil Naif Band keluar, Naif Band bubar. Oh, itu. Terus vokalis ngeliat itu tanpa nonton isinya apa. Tahu-tahu dia juga bikin statement bahwa Naif gini ya. Bubar dia bilang. Lihat sendirilah di itunya dia. Oh, ada itu. Oke. Akhirnya drummer baru keluar. Drummer udah keluar kan? Bareng basis keluar. Oke. Oh iya. Sekian bulan kemudian itu interview dulu. Sebenarnya ada sih di YouTube gue sih, gue ngomong kronologinya. Nanti kalau mau tahu detail ada di YouTube lu ya. Lu berarti ceritanya ada di situ semuanya. Oke. Lu lihat YouTube, nama YouTube Jarwo TV. Apa sih Jarwo Gitar ya? Cari aja Mr. Jarwo. Mr. Jarwo di situ ada. Nanti ada keluar di situ ya. Jadi kalau mau lihat itu. Terus ada saat itu akhirnya gue bikin statement lagi sendiri yang ceritain itu semua ada di YouTube. Sampai sekarang nggak ada kelanjutan ceritanya. Oh, kayaknya nggak enak loh sebenarnya. Ini kayak dragging jadinya. Nih bayangin ya.
yang gue pertama mau tanya itu adalah pada saat lagi seru-serunya, lagi lu banyak panggung. Naif tuh nggak pernah nggak manggung, Naif tuh manggung terus. Alhamdulillah. Tiba-tiba begitu, apa kalian nggak mikirin gitu? Aduh, apa kalian udah punya bisnis masing-masing gitu yang nggak perlu manggung lagi? Enggak juga pasti kan. Pasti seneng manggung, namanya musisi. Manggung tuh buat kita hidup. Ya. Kalau gue pribadi ya. Iya sama. Iyalah, pastilah. Cuman karena sampai sekarang nggak ada yang namanya nongkrong berempat nih, ngobrolin ada apa sih sebenarnya. Dari waktu itu? Setelah sekian tahun nih. 2021 sampai 4 tahun lu nggak ada ketemu ngobrol bareng? Mungkin sama David beberapa kali gue ngobrol. Tapi setelah gue bikin statement itu sekali doang gue ketemu sama David. Setelah itu sampai sekarang. Sama Emil sama MPP enggak lah sama sekali. Oh iya, jadi lu masih bingung. Ini bubarnya kenapa ya? Jadi lu juga gitu dong. Karena ada surat, tiba-tiba datang surat pernyataan bahwa Naif Band udah bubar gitu. Dari? Dianterin sama anak buahnya manajemen lah. Manajemen si Baja siapa? Enggak, ada Win Jayan. Oke. Terus di situ ada materai 4 biji dengan personil satu-satu data tangan. Iya. Tapi gue baca dulu dong suratnya. Betul. Apa nih surat apa nih? Wah ini bahasanya nggak asik nih. Maksudnya nggak asik gimana? nyalahin apa enggak, gitu? Gara-gara apa gitu? Nggak ada. Secara surat resmi harusnya bahasanya nggak kayak gini nih. Ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gue nilainya sekedar itu doang. Tata bahasanya. Terus dan gue nggak tahu bahwa mungkin udah ada pembicaraan bahwa Naif bubar, tapi gue nggak diikut sertakan di situ. Oke, berarti lu mengasumsikannya kayak anak-anak udah ketemuan bahwa oke kita bubar, lu mah nggak tahu. Gue nggak tahu apa-apaan malah. Suruh tanda tangan aja. Tanda tangan ya lu? Enggak. Jadi nggak ditanda tangan sampai sekarang? Yang 3 itu udah tanda tangan, tapi gue nggak tanda tangan. Berarti belum sah. Belum sah. Berarti Naif belum bubar. Gak tahu gimana dong. Gue kembalikan ke netizen gimana. Berarti menurut kalian gimana? Ini udah bubar atau belum? Ya kan? Ya. Tapi kalau gue juga berarti kan belum ya, belum sepakat ya. Tapi yang lain udah pada keluar. Oke. Berarti sebenarnya Naif masih ada, cuma masih gantung ya. Semuanya udah pada keluar, lu juga belum tanda tangan. Terus nggak pernah duduk bareng ngobrol, kenapa sih? Nggak juga. Dan gue nggak pernah menyatakan diri gue keluar dari Naif. Gitu. Iya sih. Iya sih. Di setiap panggung gue pasti ngomong gue masih Jarwo Naif gue gitu. Iya juga ya. Karena belum ada statement dari lu bahwa Naif bubar juga lu juga belum tanda tangan. Yang kata lu tadi di statement lu di situ, itu ngasih tahu lu keluar juga. Gue cuma kasih kronologinya biar orang tahu sebenarnya ada apa sih. Karena beritanya ya namanya kata Naif bubar itu kan udah kuat banget tuh rasanya tuh Naif bubar. Tuh orang-orang udah nutup diri ada apa sebenarnya. Apa beneran Naif bubar? Tapi kan sebenarnya simple Jo. Gue nggak mungkin lu nggak punya grup WA. Ada orang tinggal gue sendiri. Maksudnya pada keluar? Akhirnya. Iya waktu pas belum pada keluar. Ini kenapa sih gitu? Udah gue telepon. Oh lu telepon. Satu-satu. Karena jadi nggak ada ribut gak ada apa? Saat Emil keluar langsung dong gue tanya kenapa sih lu? Terus kalau nggak salah dia bilangnya gue ini nih mau bisnis ini apalah. Ya, dia punya bisnis lain yang oke. Terus saat Pepeng keluar, gue juga tanya, Peng, apa sih ada apaan sih? Lu ngomong sama Emil aja deh gini-gini. Wah, kok gini sih gitu? Oke. Terus sama David dong lu berdua. Setelah itu beberapa kali gue ketemu David buat ngomongin, gimana David? Ini kalau mau jalan kita bisa gini. Gitu. Oke. Tapi tiba-tiba dia emosi dengan nonton judul podcast tadi kan. Nah akhirnya dia bikin statement lah itu yang akhirnya memviralkan kata Naif bubar itu. Oke, sayang banget ya. Ini menurut gua tadi. Jadi ini. Ya. Nah, coba kesimpulannya. Naif itu tidak berniat buat rekaman, tapi dibikin oleh orang menjadi rekaman. Sama juga sama akhirnya. Naif itu nggak pernah bubar, dibikin menjadi bubar. Gitu ya. Karena waktu ngebentuknya gue tanya,
Nggak tahu, tiba-tiba ada aja Naif. Oke. Dia sekarang kemana? Nggak tahu, tiba-tiba hilang. Hilang aja. Benar juga loh. Iya benar. Iya. Jadi gitu loh. Kalau ditanya dia masih benar juga. Di grup pasti ada, walaupun cuma sendiri ya. Grup apa coba namanya? Grup apa namanya? Ya. Grup pasti sendiri. Berarti kalau lu jawab sendiri. Iya, ngobrol sama gue aja. Wah tapi, nah oke. Itu Ya, yang terjadi gitu. Kondisi begitu. Menyikapi itu lu nggak ada action apa-apa untuk gimana nih, nggak ada. Lu jalan aja udah. Pada saat itu akhirnya gue mencoba meregister nama Naif di Haki akhirnya. Lu. Supaya apa? Buat aman aja nih, ini brand udah gede nih. Oh, oke. Kita bicara brand Naif ya, bukan. Iya. Bukan cari keuntungan sebenarnya. Cuma dijagain aja nih kalau misalnya tiba-tiba ada pihak yang mau ini kita bisa klaim, sebenarnya niat gue gitu. Berarti setelah kejadian itu lu bingung, gue selamatin nama Naifnya. Nama Naifnya dong berarti. Brand Naifnya harus diamankan dulu istilahnya kan. Gue coba masukin ke Haki, terus aman udah. Akhirnya dapat surat keberatan dari ex drummer dan ex basis. Oke, keberatannya gara-gara Haki itu? Dianggapnya gue mau menguasai sendiri. Ya kan tinggal lu jelasin ini daripada diambil orang gitu. Gue udah jelasin di video gue juga, tapi dan gue udah siapin 7 nama sebenarnya yang misalnya ada keuntungan atau apapun gitu yang dibagikan dari brand ini sebenarnya. Si brand ini dihakiin, tapi kalau yang berhak sama brand ini, kalaupun ada keuntungan ekonomi pasti akan ada 7 nama ini. Iya. Oh, good dong. Maksudnya udah gue situin, cuman tanpa komunikasi tiba-tiba datang surat keberatan itu. Lu tinggal kasihin kan? Nih, gue kasih yang buat. Enggak, gue kan udah urusan lawyer lah ya, udah terserah lawyer dah. Kalau bisa jebol-jebol, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya enggak dapet, kayaknya enggak dapet sih kayaknya. Enggak dapet apa nih? Hak apa namanya? Haki. Lah bukan udah dapet tadi, bukan belum? Belum, kan baru pendaftaran. Oh jadi nggak jadi? Sekarang ya masih gantung nih, kayaknya sih. Oh. Lu mau daftarin buat itu? Kalau kalian semua saya ngambil ya. Jadi Naif saya memang orangnya suka naif loh. Walah, jadi gitu ya. Berarti benar. Berarti kalau gue bilang ini masih belum selesai. This is the beginning. Ya nggak, mudah-mudahan ya. Kalau kita penggemar Naif, gue kan penggemar Naif, gue fans Naif nih. Mudah-mudahan ini just the beginning. Kita nggak pernah tahu. Karena sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dik. Oke, kalau nggak tahu angin apa nih tiba-tiba anak-anak hubungan lagi sama lo. Ngumpul dong, kangen nih. Berempat. Masih mau apa enggak lo? Kalau gue tuh terbuka sebenarnya. Oke. Cuman agendanya apa dulu nih? Agendanya apa? Gitu. Nggak ketemu kangen aja deh. Gitu. Enggak lah, harus ada yang bisa dicerahkan atau ada yang bisa dilakukan ke depannya. Oke. Iseng yuk manggung bareng. Sekarang belum. Karena kan belum selesai nih yang. Oh iya. Istilahnya mesinnya masih kurang busi 2 nih. Oh businya karena itu langsung jadi lawyer sama lawyer ya? Iya, akhirnya gue buat biar gue tenang buat berkarya terus. Akhirnya urusan legal. Urusan itu dan lawyer. Gue kasih ke lawyer semua. Oke. Berarti kita udah sampai di situ lah ya. Kita tunggu nanti gimana. Kita kan nggak pernah tahu. Iya, karena kan tahu. Kalau Allah pengen jadiin, buktinya lu udah rekaman. Ini lagi banyak manggungnya tiba-tiba hilang. Tapi kalau misalnya jadi lagi. Sekarang gue bertanya, setelah ini kejadian ini secara personal lu, terganggu nggak lu? Maksudnya ada sempat drop nggak dengan ini? Ini kan ini home lu tuh Naif tuh home lu nih. Ini gue loh Jarwo Naif tiba-tiba ke dalam gini, lu drop atau enggak lah, gue cuek aja gitu. Gue orangnya lebih ke ada kejadian ini, gue harus bereaksi apa nih? Oh, oke. Yang paling dekat dan yang paling efektif menurut gue. Jadi setelah
setelah isu itu besar ya, akhirnya gue ngeliat tuh di komen yang statement yang gue bikin tuh, oh sayang dong Naif gini-gini, banyak yang sedih. Iya pasti. Akhirnya, komen kan? Gue buat, istilahnya mungkin gue mencoba menghibur para pendengar Naif yang kecewa, yang sedih gitu. Akhirnya gue bikin album sendiri di situ. Selesai dalam nggak nyampe 2 bulan, Keluar album baru. 1 bulan ya. 1 bulan nih rilis nih. Gue masih bikin musik pakai gaya-gaya Naif buat lo yang pada sedih-sedihan biar kita harus move on deh gitu. Wah tapi lu kuat men. Karena gini ya, musisi kan biasanya banyaknya perasa ya. Mungkin gue bisa nggak di situ tuh posisinya. Gue tuh mungkin drop dulu tuh. Kalau gue tuh lebih kenapa ya gue begini, kenapa ya gitu. Gue tuh kuat langsung move on, bikin track gitu. Gue nggak, kalau gue, aduh gila lu udah deket sama orang puluhan tahun Mbak, gitu kan. 20 sekian tahun lebih. 20 sekian tahun lebih gitu kan. Terus sekarang sendirian gitu ya. Malah jadi ada konflik lagi. Apa ya, gue nerima ya itulah jalan hidup gue kan yang dan jangan terlarut dari yang ini nih gitu. Mungkin dianggapnya berujung negatif ya mungkin ya. Cuman gue harus switch ini jadi positif gitu. Oke, benar-benar. Berarti gue harus bikin sendiri, gue jalan sendiri, gue bikin musik sendiri, gue apa. Dan lu sampai sekarang terus produksi? Masih terus. Dan kita malah suka sepanggung ya? Iya kemarin terakhir. Sepanggung kita masih, wah Jarwo masih main. Om Jarwo malah elemen duluan, penutup Jarwo dong. Gue juga pernah dibuka sama Iwan Fals. Serius tuh? Iya. Tapi kejadian ini sih, yang kecelakaan sih sebenarnya. Dia udah mau cabut gitu ya. Dulu iya, jadi, gitu. Acara apa dulu? KPJ. Komunitas pengamen jalanan Jakarta lah. Jadi line up-nya tuh harusnya tuh terakhirnya sih Bang Iwan ya. Cuman mungkin karena acara molor biasalah. Dia minta duluan. Akhirnya dia duluan kan. Terus lagu yang kita mau bawain udah dibawain sama dia kan. Gua sama TG waktu itu. TG. Iya. Coconut. Iya. TG langsung wah stres. Waduh Bang Iwan udah main gimana nih kita ntar manggungnya nih udah pada bubar. Cuek aja kita main. Kita harus bikin, penuh juga lah kalau itu. Kita harus bikin mindset bahwa kita dibuka sama Bang Iwan Fals gitu. Harus di switch ke positif gitu maksudnya. Iya benar-benar. Itu kan gimana caranya situasi kondisi harus mindset lu dibikin supaya lu tuh wah lebih enak aja terus ya gitu. Udah akhirnya main dan penonton masih ini kok, masih stay kok. Dibuka pakai. Iya waktu itu juga saya mindsetnya saya tutup langsung. Wah gila, elemen ditutupin sama Jarwo. Enggak juga sih. Emang dari sononya begitu. Nah terus gue kan ngeliat ya, kita kan berteman di Instagram, gue ngeliat. Dan lu malah kalau gue ngeliat dari zaman waktu di band Naif, sama sekarang malah lu lebih membuka diri di sini lu sekarang. Kayak gue lihat ya. Atau guanya yang kurang update gitu. Karena lu bikinlah lagu anak kecil, lu bikinlah ini, lu sering tampil di sini-sini gitu. Itu yang lu lakuin gitu juga. Apa ya? Waktu di Naif itu gue emang membatasi diri untuk terekspos sih. Wih, sombong. Karena ada frontman kan di sana. Oh iya. Oke. Malah sempat dulu, misalnya habis manggung nih, gue nyamar nih. Terus ada yang nanya, wah Bang Jarwo udah pulang belum? Udah gitu, ceritain gitu. Udah pulang gitu. Lu pasti diuntel-untel. Diuntel pakai topi. Oh pokoknya jadi berandalan habis lah gitu. Udah gitu. Lu memang gak suka ya di waktu itu, gak mau aja. Itu emang gue membatasi diri lah. Nah setelah kejadian ini, akhirnya gue kan sempat diskusi sama Bini kan. Bini sempat bilang, Pak gimana nih kalau kayak gini terus, mendingan semua harta ini dijual, kita tinggal di desa santai-santai aja gitu. Pensiun gitu mungkin ya. Pasti jadi kades. Camat lah. Kades lah. Camat ya. Pakai VW. Terus. Akhirnya gue bilang kan, kasih aku waktu 2 tahun deh, aku coba jalan sendiri. Nah dari situlah mulai memindsetkan diri gue bahwa gue harus jadi superstar. Oke. Itu yang
gue harus muncul, gue harus ngaktifin medsos lagi, gue harus branding diri gue sendiri gitu kan. Pantas jadi aktif. Jadi gue ngelihatnya bahwa lu tuh lebih gini, padahal sebenarnya karena lu dulu tutup ya. Karena dulu mah santai-santai aja di belakang. Dan engagement lu, gue ngeliat engagementnya dia masih bagus banget loh, masih bagus untuk di sosmed ya. Maksudnya lu ada banyak yang militan sama lu gitu. Alhamdulillah. Mungkin juga penggemarnya Naif yang. Iya pastilah. Pasti. Sama akhirnya juga. Ya udah bikin album sampai, dan album itu pertama kali gue nyanyi. Lu nyanyi ya? Emang lu nggak pernah nyanyi dia Naif? Backing. Enggak sendiri gitu lah, nggak ada yang kayak Beatles kan, ada Paulnya, ada cuman satu kalimat. Ya, satu kalimat. Iya, tapi enggak. Oh, di album vokalis. Ini, album berarti 10 ya? 10 apa? Ya 10 ya, album pertama ya. Ya pokoknya di atas 5 lah. Lu nyanyi semua? Gue nyanyi. Wih deh, lu ngambil lahan gue. Tapi masih kacau balau nyanyi. Enggak lah. Iya, maksudnya. Kan gue dengerin waktu lu di SMA 6. Oh boleh juga ya gitu. Itu kan setelah sekian tahun Iya. Oh itu yang pertama kali ya. Yang pertama kali, wah kacrut abis. Dan setelah gue denger lagi ya sekarang ya. Tapi kan. Gue nyanyinya lagi. Bisa diulang gak tadi? Bisa gue mixing ulang kayak gitu. Tapi maksudnya akhirnya ya udahlah, itu catatan perjalanan gue gitu bahwa untuk seorang gitaris gitu ya yang bukan vokalis utama gitu. Aman lah gitu kan. Gue belajar buat jadi vokalis gitu, belajar nyanyi, gue lihat YouTube, belajar gini, gitu. Oh iya. Serius? Sendiri aja cuman. Tapi emang perkembangannya. Iya. Kebayang Jarwo lagi gitu mukanya. Lu harus di YouTube-in. Lu bikin kontennya. Gitu. Pakai suara perut. Akhirnya jangan sampai geter gitu. Aduh Jarwo. Akhirnya ya latihan lah. Maksudnya memperbaiki biar kan ada taraf representatif gitu buat sebagai ada standarnya lah, bisa mencapai standarnya lah, enak ya gitu ya. Mungkin nggak merdu, cuman ya inilah gua, ya kan ngapain gitu. Suara gua begini. Iya emang gaya musiknya juga pasti nyesuai sama kebutuhan vokalnya kan. Oke, sekarang nih yang pernah lu bikin semenjak itu cuman si solo album itu atau ada album berikutnya lagi? Solo album itu pertama nyanyi, terus ada lagi album lagi nyanyi juga. 2 album, terus. Oke. Sama sekarang nih lagi mau bikin ini nih. Jadi anak-anak band yang sering bantuin gue tuh, gue ajak bikin lagu bareng. Terus akhirnya lagi terseleksi 2 orang nih yang lagi gue mau ajak bareng. Terus mungkin nama grupnya kayaknya Teriak gitu. Teriak, scream. Oh berarti metal nih? Enggak, Teriak itu 3 AK. Berarti 3 akustik sebenarnya. Jadi bukan enggak. Saya boleh usul nggak? Dihaki dari sekarang ya. Iya kayaknya boleh juga tuh. Jangan sampai ya. Nanti jadi urusan lagi. Oke, Teriak tuh 3 AK. Jadi AK-nya tuh akustik. Oh, jadi lagi bikin gitaris. 3. Oke. Jadi 3 orang yang sering bantuin gue kalau manggung tuh. Lu sekarang membuat berkarya sama dia. Oke, berarti udah keluar di Spotify dan segala macam. Udah di Spotify, udah di YouTube. Video liriknya udah. Mungkin kalau pas ini tayang udah ada video klip mungkin. Oke. Nanti kalau misalnya apapun yang ada di sini nanti gue tayangin di sini ada linknya, link Spotify ataupun link YouTube nanti gue kasih di caption. Jadi silakan komen. Kalian yang kangen sama Jarwo, zaman Jarwo di Naif kita dengerin sekarang sini. Kita harus komen. Dengerin komen gratis, tenang aja. Tapi sebelumnya ada yang itu tuh gue lagi ini main AI sebenarnya. Lu harusnya gue yang nanya dulu. Ini gue yang nanya dulu. Nggak, gue terlalu ini nih. Untuk memposisikan gue sebagai superstar, gue harus maju duluan. Enggak, gue mau nyela di sini justru. Apa? Gila. Lu harus lihat ya video klip. Ini aja deh gue puterin sini deh. Itu linknya gue kasih, tapi ini harus lihat ini. Ya boleh. Oke. Ini nih ya gue puter di sini ya. Ini gila sih. Ini lu lihat. Om Jarwo ternyata orang kaya. Jadi jual putus tuh keliling dunia.
Itu gara-gara jual putus. Dia ada solonya dia. Ini solonya dia ya. Padahal lagunya sih bagus. Lagunya sih gua banget lah. Gua suka sama lagu-lagu lo itu ya. Mirip elemen lah ininya. Lagunya enak. Cuman yang bikin gua ketawa karena dia kan anak desain ya. Dia ada aja nih video klip nih. Video klip udah kayak gua ngelihat berita. Breaking news, apaan breaking news? Ada yang lewat-lewatnya, wah gue bilang oke. Toh itu lirik. Ini liriknya ternyata gitu kan. Dan yang gila Om Jarwo keliling dunia di situ. Waktu itu gue ke Hollywood. Lu lihat. Nah ini Wo, lu kasih tahu dong Wo. Ini gimana Wo, lu bisa bikin itu? Itu lu beneran apa gimana? Kalau dari apa ya? Secara kasat mata sih kalau ngelihat langsung, wah Jarwo ngapain di sini nih? Selalu lihat ya, kalian pada lihat deh. Cuman kalau misalnya dibalik itu mukanya tuh orang bule udah tua bewokan. Tapi gue gak percaya sih. Karena gue gak percaya nih. Kata dia kan gitu kan. Ada bule nanti bewokan. Gue liatin terus nih. Pas sampai habis kagak nengok-nengok. Iyalah. Ntar ketahuan dong. Lu terus. Jadi lu aja gitu. Kayak lu bosoknya semuanya lu gitu. Jalan dia terus gitu. Karena gampang kan maksudnya. Keren sih itu. Video klip keren sih. Kalau karakter gue gitu ya udah jelas dan gampang gitu buat deskripsinya sih apa rambut panjang medium gitu kan ininya rambut panjang putih udah jadi deh itu sih. Gila lu lihat video klipnya ini gue pengen tahu ini video klip menurut gue keren banget kenapa konsep ya kan dan malah gue nggak tahu bahwa itu bukan gue pikir itu lo di AI-in lah kan bisa juga kan ternyata itu AI semua lu yang bikin sendiri. Lu bikin sendiri Pak itu semua? Semua. Sampai ngedit, sampai bikin tulisan berjalan tuh. Gue belajar tuh caranya bikin running text gini caranya. Oke. Bikin running text. Kasih layer ini. Grading, warna. Api-apinya gitu. Itu api-api kan udah tinggal robot yang bikin. Kita tinggal masukin, gue mau jalan di sini, sini ada kebakaran, gitu doang. Bukan menyewa orang untuk bikinin itu. Lu bikin sendiri Pak. Segampang itu sekarang. Enggak, lu kalau lu ikutin teknologi ya. Lu tinggal di kamar doang, lu mau bisa bikin apa aja udah. Jadi itu jadi klip satu lagu aja. Wah gila sih keren sih. Yang sebelumnya gue bikin pakai animasi kayak kartun-kartun gitu. Ada juga? Ada. Terus ada itu semua ada di paus terbang. Ada di YouTube gue ada semua itu. Sorry ya. Di hayalan orang bule itu cuma ada kuda terbang. Ikan paus terbang cuma itu ada di Jarwo, Mr. Jarwo tuh. Ada semua di YouTube lo ya. Lo yang penasaran kayak apa kayak karya-karyanya lo harus itu ya lihat ya. Oke. Kalau ngikutin AI ya, maksudnya untuk visual gitu, udah segampang itu. Oke. Jadi lu misalnya lu lagi berak gitu, di videoin, terus gue mau ganti muka gue jadi siapa yang terkenal sekarang? Tom Cruise zaman dulu orang taunya. Oh iya, bukan Tom Cruise. Tom Selleck. Anjing lebih tua lagi. Tom Selleck. Lebih ke Justin Bieber. Ya, Justin Bieber. Ganti mukanya jadi Justin Bieber lagi berak di pinggir empang gitu. Bisa kalau foto iya bisa. Bisa video juga. Video juga bisa. Terus bikin dia ngomong apa. Bahaya ya. Enak banget nih berak di sini gitu bisa juga. Anjir. Dengan suara dia. Itu AI. Makanya gue belajar itu. Sampai sini sekarang teknologi. Wah, akhirnya gue bikin klip sendiri. Kalau ngelihat AI ya segala macam oke lah ya. Kita udah banyak ngeliat. Cuman kalau ini adalah yang amaze gue adalah lu bikin lagu sendiri, lu produksi sendiri. Yang gue tahu juga lu nggak pakai label ya. Nggak. Lu produksi sendiri, biaya sendiri, segala semua sendiri. Sampai bikin pun sendiri itu tadi AI-nya. Asik ya. Enak loh. Iya sih. Apa ya? Zaman sekarang tuh berkreasi kan
mungkin zaman kuliah gue dulu gue harus beli kalkir, gue mesti beli kamera yang paling canggih, gue mesti sewa ini segala macam. Lu tuh ibarat kalau seks tuh onani namanya. Apa-apa sendiri gitu maksudnya. Keren. Kok jadi ke seks ya? Kok jadi ke seks? Jadi onani. Iya. Tapi itu sih keren sih. Om Jarwo dia ada aja. Tapi lu harus lihat videografisnya. Ada gitu. Nanti ada breaknya. Ada apa lagi. Itu lucu sih. Ada yang saya kembali ke ini sih. Apa basicnya desain tuh kan form follow function ya. Jadi bentuk ngikutin fungsi. Apa tuh maksudnya? Wah. Jadi kalau misalnya video klip itu tuh fungsinya dulu nih. Fungsinya karena nggak ada cerita yang gimana-gimana di situ. Jadi orang dengerin lagunya dulu deh. Gitu. Oh, lu emang itu awalnya kan itu fungsinya ya, fungsinya ya. Terus gimana biar denger dan tahu ininya dikasih lirik. Itu tapi kalau gue ngeliat bukan soal kebakaran apa ya, bukan ya? Liriknya itu pas enggak. Iya makanya enggak ada. Liriknya itu lagunya judulnya Lagu Cinta Lagi. Oh iya, judulnya Lagu Cinta Lagi. Itu gue terinspirasi dari lagu-lagu Indonesia yang gue dengerin. Jadi gara-gara dengerin lagu, gue bikin lagu gitu. Gitu ya. Karena lagu-lagu yang populer tuh lagu cinta. Lagu cinta. Jadi lu lagu cinta lagi gitu dong. Ya gampangin aja lah. Iya juga sih. Lagu cinta lagi ya. Gak ada yang lagu perang ya? Ada sih, cuman gak kedengeran. Oke. Itu lu bikin sendiri, bikin sendiri, segala musik sendiri. Kenapa gua ngedengernya ada tetap si naifnya di situ gitu. Memang itu taste ya. Taste kalian itu berempat sangat kuat ya kalau gue lihat ya. Kayaknya sih ya istilahnya gini sih, kita berkarya gitu kan, terus jadi sesuatu kan kita harus senang dulu sama si karya ini kan. Yang lu seneng itu nikmatin itu. Mungkin gue emang feel-nya di situ. Iya. Ya mungkin dari Naif juga feel gue udah jatuh kan. Iya benar-benar. Kebentuk gitu. Ya akhirnya mungkin warna Naif ini yang kebawa sama gua gitu. Atau mungkin pada waktu itu Naif itu ngikutin selera gua sebenarnya. Ya, makanya kalian berempat kuat sekali. Ya bisa juga ya. Iya bisa juga. Enggak berempat. Enggak waktu dulu. Iya, jadi karena gua ngebentuk warnanya yang gua suka, ternyata Naif jadi kayak gitu. Oh, ngikut jadi yang kayak sombong gua. Emang gitu ya? Enggak tahu juga. Goblok. Jangan dengerin. Suka aneh-aneh aja nih orang. Oke. Ini sekarang berarti yang terbaru nih cuman si Teriak nih ya. Ini berarti ya. Ada siapa aja? Lu? Ada gua, ada namanya Ajay Dimas. Ajay Dimas itu gitaris. Oh gitar juga. Lu gitar, dia gitar. Terus dia gitar sama lagi? Adit Negara. Nah dia pegang? Dia gitar juga. Oh gitar semua? Gitar semua. Oke, gitaris kita. Jarwo. Gue tuh mau mengkampanyekan gimana gitar itu menjadi frontman, gitaris itu menjadi frontman. Kan memang gitaris harusnya frontman. Enggak. Banyaknya vokalis kan. Nah, sekarang karena kasus gue di Naif itu gini-gini, akhirnya gue harus jadi vokalis. Gue harus mengkampanyekan itu ke semua gitaris. Gitaris harus nyanyi. Iya juga sih. Iya juga sih harusnya nyanyi aja ya. Iya. Toh bisa juga. Dan ini dulu berarti nyanyi gantian. Apa lu nyanyi juga? Yang satu lagu, gue di lagu yang sama Teriak ini gue nge-backing aja. Lu justru nge-backing aja? Karena suara yang si Ajay itu lebih bagus dari gue. Oke, berarti Ajay nyanyi sama sendiri dia Ajay nyanyi sendiri di satu lagu, sama si Adit juga nyanyi sendiri di satu lagu. Ada dua lagu? Ada 2 single. Oh, gue yakin yang ketiga nanti dia nyanyi. Lu nyanyi biasanya. Dia yang nge-backing gitu dong. Belum tahu sih. Ya, tapi kita lihat ya nanti ya. Teriak ya. Teriak tuh tulisannya 3 AK. 3 AK. Kayaknya ini baru keluar idenya barusan ini. Pas tadi kita ngobrol di depan tuh. Kayaknya namanya Teriak lucu juga. Kan dia orang gila satu lu. Kadang-kadang jangan salah ngomong sama dia jadi lagu kalau nggak jadi judul. Itu ada satu lagu yang solo gue tuh judulnya Tutup Pintu.
Oh, Deddy Corbuzier. Bukan. Jadi Close the Door. iya, itu mah udah tenar kalau usah dipromo. Iya, gue pikir lo dibayar sama Deddy Corbuzier untuk bikin lagu tim songnya itu bukan beda lagi. Lagunya soalnya tentang pengkhianatan soalnya. Oh, bukan berarti. Bukan. Gimana tuh pengkhianatan apa? Cewek? Kalau yang pada akhirnya gue gambarkan seperti itu. Perjalanan dua orang lah istilahnya. Yang cewek cowok? Dikhianatin gitu. Cewek cowok ya? Tapi base story-nya adalah sebenarnya ini tentang investasi bodong sebenarnya. Investasi bodong? Jadi, Oke. Lu pernah mengalami? alhamdulillah bukan gua, tapi Oh, ini orang nih. jadi ada teman kita itu yang buka investasi, terus teman gue yang satu lagi ikut. Gue juga sempat ikut, tapi alhamdulillah balik. Oh, ini true story. Tapi bisa dibikin jadi cewek cowok dong. Kalau di cara itu kan jadi visi orang kan beda-beda kan. Tafsirnya terserah deh gitu ya. Terus si teman gue yang investasi ini akhirnya kebobolan dan dia curhat ke gue. Akhirnya curhatannya gue bikinin lagu. Ini udah keluar, Pak? Udah dari yang... Nah, apa hubungannya masih Pintu? Karena si yang curhat ini, Agung udah nggak mau lagi hubungan sama dia. Itu. Rada aneh lu gara-gara investasi bodong gitu. Kalau gue mungkin ke investasinya kek gitu ya, ke rugi berat kek. Tutup pintunya lo yang lu kamu tuh gue ambil. Tutup pintu. Di romantisme kan. Oh, di romantisme. Oke. Jadi udah dia di Spotify segala macam ya. Ada juga lagunya Tutup Pintu. Terus kan aneh kan tentang investasi bodong. Iya. Video klipnya gue bikin yang itu, yang piano di tengah sawah itu. Tengah sawah? Iya, piano. Piano apa? Piano itu deh, Baby Grand itu yang... Gue mau bikin video klip piano taruh sawah. Gue mau main piano di sawah. Taruh, tunggu. Iya. Lu kan, kata lu produksi sendiri. Iya. Nggak ada label? Nggak ada. Itu semua video klip lu yang bikin sendiri? Pakai duit sendiri? Hebat bener bini lu. Itu ya, gue mah kan gak mau pusing ya. Gue mau ya dia pusing. Ya terserah dia lah gimana caranya gitu. Oke. Itu lu yang konsep pengen bawa. Itu berarti kan lu harus nyewa pianonya. Lu ngangkat piano. Lu tahu kan Baby Grand gue grand piano itu ngangkatnya bisa 6 orang. 6-7 orang yang ngangkat tuh. Lebih kayaknya. Nah lu gimana? Lu di sawah di daerah mana? Di sini sawah di mana? Cuma 2 orang yang itu, yang ngangkat. 2 orang? 2 orang. Enggak, lu di mana? Di sawah di Jogja waktu itu. Widih, wong sugih ini. Terserah bini. Terserah gue, tapi yang ngatur kan bini gue. Oke, di sawah nih. Beneran tapi lu bawa Baby Grand? Gimana caranya bisa 2 orang bawa itu? Ada lah pokoknya. Akhirnya teman kita yang kameramen nih nyari di sana dan ketemu, ada nih Baby Grand bisa dibawa ke tengah sawah. Oh ya udah gitu. Wah, anjir. Ada lagi. Gue sih kalau ada juga kagak mau gue sewain. Gila lu tengah sawah. Dia ini penyewaan gitu. Tapi kan jadi hancur, Pak. Kan nggak ada isinya. Maksudnya? Cuman rumahnya doang sebenarnya. Keong. Tapi Dami. Oh iya. Triplek aja. Anjir. Tapi di catnya beneran kayak itu. Tampilan mah sama hitam yang maksudnya hitam yang glossy. Putih. Gading. Berarti Dove ya warnanya. Iya kan? Agak kuning gading gitu lah. Oh ya pakai triplek mah 2 orang juga mau. Ini baru gue buka di sini nih, harusnya nih rahasia. Rahasia harusnya. Cuman piano beneran itu. Sama lagi. Itu sebenarnya rahasia. Tenang di gua cuma 2 orang yang angkat. pakai Suzuki Carry waktu itu. Anjing Suzuki Carry lagi. Oh gitu ceritanya. Oke. Cuman apa ya? Kalau di IKJ itu seniman gitu ya jangan yang bikin biasa-biasa aja dong gitu, jangan. Oh iya. Secara misalnya gitaris lo main di tengah sawah main gitar ya biasa banget gitu ya. Apa nih yang beda? Piano dong kasih. Beneran di sawah tuh punya. Sawah. Ntar gue mau lihat Apa judulnya? Tutup Pintu.
Hatiku nggak ada yang nyambung sebenarnya. Nyambung dari mana? Ditutup pintu, invitasi bodong sama di sawah kagak ada nyambungnya. Ada satu lagu ini lagi yang gua sama Cing Abdel tuh. Yang mana bukan? Lebih Menyala judulnya. Yang mana bukan? Bukan. Yang olahraga bukan? Bukan. Oh bukan juga ya? Ada satu lagi yang baru. Api-api. Yang pokoknya video klipnya tuh 2 di gua sama di Cing Abdel. Yang api-api ada api-api gitu ya. Yang gua air dan api. Bukan. Oh, pokoknya Lebih Menyala lah. Yang lebih menyala gitu. Oke, itu apa? Itu gua terinspirasi dari gua lagi deket sama komunitas Vespa waktu itu. Oh, si Adi nih. Ya, temennya Adi. Dia punya Vespa kesayangan tapi harus melepas itu karena dia harus bayar sekolah anaknya misalnya gitu. Oh, oke. Jadi dia akhirnya lu harus gue jual nih gitu. Vespa itu buat ini. Tapi gue punya mindset bahwa gue akan nyari lagi yang lebih bagus dari ini, yang lebih menyala gitu. Tapi Cing Abdel nganggapnya, wah ini lagu tentang perceraian ya, gitu katanya. Cing, ada aja, pengen ke situ mulu. Oh, emang tapi emang dibalut dengan romantisme gitu, jadi. Oh lagunya malah romantis. Maksudnya enggak, tapi rock and roll kan? Tapi balutan cinta-cintaan. Iya, romantis harus. Karena satu yang bisa kita jual untuk orang mau dengar adalah satu harus tentang orang cinta nih. Oh, bisa di multitafsir lah gitu ya. Sebenarnya tentang. Jadi kalau ada cewek nih ngomong, nih buat kamu. Dia nggak tahu tentang Vespa. Anjing gue disangka Vespa. Oke. Perjalanan gue dibikin lagu gitu ya. Udah melatih gue buat kayak gitu-gitu gitu. Apa yang bisa gue. Jadi lu semua cerita yang aneh-aneh bisa lu jadi lu dari situ ya, dari cerita-cerita yang lu pernah dengar, pernah lihat, pernah. Karena kan sebenarnya karya yang bagus tuh yang kita juga naruh hati di situ gitu. Oh iya ya, ternyata gini ya. Tapi gimana caranya buat jangan jadi menye-menye, jangan jadi cengeng gitu. Harus positif gitu. Iya. Sedap. Aduh, semangat. Rambut putih bukan masalah. Oh, bukan. Rambut putih itu cuma satu. Apa tuh? Karena nggak hitam. Gua putih ini. Lu pengen tahu gua jadi akhirnya baru di podcast lu ini gue cerita. Alhamdulillah. Putih ini gua dari kecil sebenarnya Pak. Jadi gua putih itu dari SMP. Oh iya. Ini udah putih nih rambut gue nih begini nih. Tapi gue disemir terus. Iya. Gue malah nggak pernah lihat lu putih zaman dulu. Nggak pernah. Gue nggak pernah. Dari kecil gue selalu namanya pikok dulu zaman dulu tuh pikok. Dipikok terus tuh. Oh yang itu ya tinta itu. Bukan yang rambut, apa ya? Kalau sekarang tuh ada di toning ya? Nggak toning. Dipikok beneran pakai gitu tuh. Nah itu hampir setiap bulan gue pakai pasti di pikok. Ditemin. Sampai akhirnya gue main film. Disuruh putih rambut gue. Tapi kok gue putih, orang-orang nggak apa-apa ya. Iya. Gue putihin, udahlah. Nah ditambah sekarang anak gue yang cewek, nggak boleh ditemin lagi. Oh ya udah, oke. Iya. Kalau lu? Gue aslinya dari sono begini. Mungkin karena waktu di band itu banyak pikiran ya yang. Jadi ya gitu cepet ini gitu. Tapi lu mah bagus, putihnya merata Pak. Ini udah mulai menguning kayaknya. Iya sih. Gue kalau yang di belakang rada merah jadinya. Mungkin harus di smoothies lagi. Ini asik. Orang banyak yang nanya gitu. Ini di bleaching apa di apa gitu. Enggak, emang dari sononya. Cuman apa ya? Buat gue tuh ini caranya Tuhan buat bikin gue beda sama yang lain gitu. Iya. Alhamdulillah gue terima gitu. Iya. Berkah gitu. Kayak gue kemarin nih ceritanya ada pemotretan elemen. Pada ditemin rambutnya gitu kan. Cuman kan gue. Itu yang ngomong siapa ya? Anak-anak elemen. Rambut putih ini khusus buat foto aja kok. Oke. Ya udah. Gue kan kalau di Islam kan nggak boleh ditemin. Kalau warna lain boleh. Gue bilang gue ambil yang blue black. Ya kan. Ada blue-nya kan. Gue pakailah sampo blue black set.
udah aman nih, set. Besok pagi pas gue, biru Pak. Jadi yang putih gue warnanya biru. Waduh, jadi kayak X-Men. Aduh, akhirnya gue pakai pas pemotretan malah jadi ketawa anak lu kok jadi biru gitu. Gak tahu, gue blue black. Jadi akhirnya gue pakai ini tuh hairspray yang warna hitam. Jadi di hairspray khusus buat pemotretan. Aduh, akhirnya pas udah diselesai putih lagi. Enak loh rambut putih Mas sebenarnya. Iya, nggak usah di bleaching ya. Iya, nggak usah di bleaching ya. Apa ya? Kalau jalan malam-malam pinggir jalan tuh aman gitu, kena sorot lampu. Wes, nggak juga. Lu suka gila. Mau memberi contohnya tuh yang nggak enak gitu. Kenapa di pinggir jalan? Cuman inilah apa namanya? Terima aja lah maksudnya. Ini apa namanya? Berwibawa lah. Oh iya. Rambut putih kan orang ketemu gue. Aki. Lu mah kalau udah tua kalau itu. Tapi emang segitu ya sekarang kita kalau ketemu anak-anak baru gitu, anak-anak band, anak musik yang istilahnya di bawah kita gitu, pada cium tangan gitu, kenapa ya? Gue suka sungkan gitu. Dulu kita nggak ada cium tangan ya. Nggak ada. Kita mau ini blonder-blonderan kalau sama senior juga gitu kan? ya. Maksudnya. Oh sekarang gitu, om. Sampai gue bikin band om-om namanya. Itu gara-gara gue panggil om-om mulu. Panggil om-om mulu. Udah lah om-om namanya gitu. Berarti gue ganti deh bandnya jadi Pak D deh. Sering yang... Kalau lu sih... Sering manggil Pak D soalnya banyak yang manggil Pak D. Lu tuh lebih ke Gandalf. Tahu gak lu di film itu? Iya. Apa Lord of the Ring. Ya. Tapi kan kagak ada jenggotnya gue. Dia kan yang... Ya kan Gandalf juga pernah klimis. Yang musuhnya siapa? Saruman. Lu Saruman tuh lu bikin tuh Saruman tuh. Gue Gandalf deh kan gede tuh. Gandalf gak ada yang gemuk tapi. Kan gue bukan gemuk, gue cuman gak kurus. Berlebih sedikit lah ya. Iya, gue gemuk. Bukan gemuk itu gue ini ya, lebih ke gara-gara pandemi. Lu kan dulu ini walking juga kan. Terus kenapa berhenti? Pandemi kan. Kan nggak mesti membantu. Nggak, gue jadi gue pandemik. Pas pandemik itu gue pas kena sakit tuh situ. Jadi dulu back gue patah Pak. Oh gitu. Okay. Back gue lepas bukan patah, lepas tiga lumbar gue lepas. Jadi gue nggak bisa workout nih sampai sekarang nih. Gue nggak bisa ngangkat apa-apa nih. Untuk workout lagi pasti kena sini. Nah gue jadi turunnya segram, 2 gram, 3 gram itu kayak emas. Iya turunnya gitu-gitu jadi lama banget. Emang mahal ya? Mahal. Jadi ya gue nikmatin. Tapi gue nikmatin. Yang penting gue sehat. Itu bisa beraktivitas bagi-bagi sama teman-teman kan. Aduh, gue seneng banget ketemu sama Om Jarwo. Akhirnya Om Jarwo kesini. Ada waktunya. Orang banyak bilang tuh podcastnya dia tuh tempat adu domba loh, padahal mungkin ya. Enggak. Kalau saya tuh bukan adu domba ya, lebih ke adu nyali. Enggak, kalau gue malah enggak lah. Gue coba. Di sini kayaknya banyak nih isinya ya. Gue terakhir pernah ditawarin itu loh, casting main film. Oh ambil Pak. Jadi gue ambil. Oh iya main loh. Judul filmnya apa? Pabrik Gula. Film horor. Film horor. Kalau Pabrik Gula itu kan serem tuh. Kayaknya udah tayang deh. Lu jadi apa? Gue waktu ditawarin gue mikir, wow jadi setan-setan ini. Bukan, pasti jadi orang saktinya lu. Bukan ya? Iya, ternyata ya, jadi dukun. Di mana lu? Dukun sih ya. Apa ya? Ya juru kunci Pabrik Gula. Kapan syutingnya? Akhirnya nggak dapet gue. Kayaknya terlalu ini deh apa? Kurang seru. Terlalu yang lo bilang tadi Saruman itu terlalu New Zealand gitu. Lu harus yang bule ya. Harus filmnya film setan bule ya. Iya. Pasar Indonesia kayaknya nggak. Kalau mau lu lebih ke ini apa namanya Malam Satu Suro. Cuman udah tuanya. Kuntilanak yang udah tuanya. Kuntilanak Susana. Tapi kuntilanak nggak ada yang cewek, nggak ada yang cowok. Kan? Ada kuntilanak. Kita aja bilang kuntilanak itu cewek. Padahal sebenarnya cowok cewek. Oh iya. Kuntolonok. Jorok lo ngomongnya. Enggak. Jorok. Enggak. Coba ulang. Kuntolonok. Ini gila. Ada. Kita bikin film aja mendingan. Ayo. Gue kamera jago, gue pernah juara fotografi, gue
Gua kalau acting gue pernah nominasi Piala Citra lah. Oh, iya. Asik ya. Dulu kan model kan, foto Bukan model. dong, gue gak model, yang model elemen. Kan Ya gua di pokoknya audisi. semua anak elemen mah model. Cuman gue pernah main film. Dan gue film kedua gue langsung nominasi Piala Citra. Iya kita bikin film. Dan itu di situ gue bangga dan rada terganggu juga. Karena bini gue pasti ngomong, berarti lu selama ini acting. Hah, kenapa gue salahin ya? Mungkin itu juga ya. Alah enggak. Lu main mungkin itu yang juga apa ya? aja. Yang akhirnya mungkin ini kuasa Tuhan ya. Jadi Mr. Jarwo nggak jadi pemain film gitu. Yang nanti keluarga gue bakal gonjang-ganjing juga. Nah iya, makanya ntar disangka, wah kamu acting selama ini. Kita, iya kan gitu kan. Iya, Ya, mendingan nggak usah deh kan. Gak usah, iya udah nih Kalau juga. mau bikin film sendiri bikin aja. Tapi ya gitulah, gitu mungkin ya. Yang 19 detik. Udah sering kan, udah sering. Kata titit. Om Jarwo, tapi thank you ya. Lu udah datang ke tempat gue seneng banget lu ada bisa datang sini. Gue mau itu tuh belajar vokal, lu bisa nggak? Jadi lu kan sudah Bareng mau nggak? kemana ke siapa? Gue mau ngelatih vokal juga nih. Ada Dodi Katamsi yuk. Oh Mas Dokar. Iya. Gue disuruh mulu, Fer, suara lu udah jelek sini kata dia. Gue bilang, biarin, yang penting masih ganteng. Ada persyaratan buat masuk jadi anak muridnya dia? Enggak, dia memang sedang ngebantuin teman-teman musisi sih kalau misalnya itu. Dan gue bilang, gue jamin 3 kali 4 kali lu aman. Boleh Yuk, misalnya dia mau bikin sekolah musik juga. Maksudnya dia lagi mau ngebangun sekolah vokal dan sekolah musik. Dia mau coba itu. Om Dokat ya Om, gue sama Jarwo ya Om. Boleh tuh. Kita Gue kan langsung sudah menjadi vokalis yang belum jago nih. Udah lu langsung nanti selesai keluar dari das, wah gitu langsung. Gitaris nggak perlu vokalis, gitu. Lu nggak usah main deh. Gitu. Gitaris nyanyi sendiri. Gitaris nyanyi sendiri. Aduh, ya bentar ya, gue kabarin dulu. Oke, thank you Om Jarwo, udah hampir di sini. Terus juga sukses buat teriak. Terus sukses juga buat solo-solonya nanti. Amin. Dan harus dipikirkan juga gimana nanti kalau ada yang tadi dibilang kumpul yuk, itu harus dipikirkan. Itu kan siapa tahu terjadi, kita nggak pernah tahu. Bener nggak? Iya kan? Oke, terus juga buat kalian ini kesimpulan ini kan judul kan tadi udah gue kesimpulin. Enggak, lu kan tadi bingung tuh gue mau naruh apa thumbnailnya apa nih gitu yang buat podcast yang ini nih apa kan kita tadi kita belum tahu nih mau ngobrol apa nih ya. Setelah ngobrol-ngobrol ini kira-kira yang cocok apa gitu. Mungkin ini gila nih. Oke, thumbnailnya apa ya? Jadi masyarakat tuh tahu ada namanya proses kreasi kan yang yang dari ide sampai jadi sesuatu gimana gitu. Dari narasumber dulu deh. Apa kira-kira thumbnailnya? Jualan nggak coba? Apa ya? Knife is back. Knife is back. itu sih pasti jualan, cuman bisa menggiring opini yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Kalau lu apa? Bikin video klip bawa piano sendiri, gak asik. Nah, biasa aja. Oh, ini. Ternyata. Harus pakai ternyata dulu. Terus? Ternyata. Naif itu nggak bubar. Boleh tuh. Iya. Ternyata Naif itu nggak bubar. Kita di prank. Nggak usah pakai prank. Oh enggak ya. Ternyata Naif itu nggak bubar. Udah gitu aja ya. Cakep tuh. Oke. Jadi ya produser gimana? Aman nggak? Oke. Ternyata Naif itu nggak bubar. Emang bener kan? Bener. Oh ya bener. Oke kalau gitu. Aduh terima kasih. Alhamdulillah saya udah dipikirin ya kayak gini-gini aja. Oke sekarang buat kalian yang sampai habis nonton sampai habis, thank you banget. Gue appreciate banget. Jangan lupa follow di sini ada Instagramnya Om Jarwo. Terus ada apapun video klipnya nanti di sini, gue kasih pasti linknya di caption gue.
Nonton, komen. Kita tuh happy. Musisi itu happy kalau udah ada yang komen, berarti dia udah nonton. Pasti dibaca. Dan kalau mau ada yang mau berkenang-kenang atau mau tahu sekarang lagunya Om Jarwo seperti apa, lu bisa DM aja ke Om Jarwo. Iya, langsung. Untuk mau misalnya Om Jarwo nyanyi sini, ada langsung dibikinin lagu juga bisa, main film juga bisa. Ya. Tapi jangan film setan. Iya. Jangan. Nggak apa-apa juga sih, tapi jadi setan. Ya jadi bisa di sini, lu langsung DM aja dan jangan lupa subscribe, like, comment, share dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye bye.